Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini PDPKK Immanuel dan Cita Sudi Center akan hadir dengan sebuah ilustrasi tentang angsa dan badai. Ada seorang pria yang tidak percaya Tuhan. Bahkan ia ragu mengenai keberadaan Tuhan. Dia dan keluarganya tinggal di suatu daerah pertanian. Istrinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama. Kadang-kadang pria itu mengejek keyakinan istrinya dan terus-menerus meyakinkan istrinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu omong kosong. Kenapa Tuhan merendahkan dirinya sendiri dan menjadi manusia seperti kita? Itu adalah cerita yang paling menggelikan, kata pria itu. Kemudian pada suatu hari di musim salju, istri dan anak-anaknya pergi ke gereja dan meninggalkan pria itu di rumah seorang diri. Setelah mereka pergi, tiba-tiba angin bertambah kencang dan salju pun mulai turun di tengah-tengah badai. Pria itu duduk santai di depan api unggun. Tetapi kemudian dia mendengar suatu bunyi yang sangat keras. Sesuatu telah menghantam jendela rumahnya. Dan muncul lagi bunyi hantaman tersebut. Dan akhirnya dia melihat dari jendela untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Lalu akhirnya dia nekat keluar untuk melihat lebih jelas. Ternyata di lahan dekat rumahnya itu dia melihat suatu kejanggalan, yaitu sekawanan angsa. Angsa-angsa tersebut tampaknya hendak terbang untuk mencari daerah yang lebih hangat di selatan. Tetapi mereka terjebak di badai salju ini. Badai salju tersebut telah menutupi penglihatan mereka untuk terbang ke selatan. Mereka terjebak di tanah pertanian pria itu tanpa makanan dan tempat bernaung. Tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya menggeleparkan sayap mereka dan terbang pendek tanpa arah. Pria itu merasa kasihan melihat sekawanan angsa tersebut dan sangat ingin membantu mereka. Kemudian dia berpikir, gudang di tanah pertaniannya mungkin bisa menjadi tempat yang baik bagi sekawanan angsa itu untuk tinggal. Tempat itu hangat dan aman. Tentunya mereka dapat tinggal di situ semalam sambil menunggu badai salju berhenti. Maka ia kemudian membukakan pintu gudang tersebut bagi sekawanan angsa tersebut. Dia menunggu, mengamati mereka, berharap mereka memperhatikan pintu gudang yang terbuka itu dan masuk ke dalam. Akan tetapi, sekawanan angsa tersebut tidak menyadarinya. Kemudian akhirnya dia pun berjalan menuju sekawanan angsa untuk mendapatkan perhatian mereka. Tetapi mereka malah menghindar daripadanya karena ketakutan. Akhirnya ia masuk ke rumah dan keluar dengan membawa beberapa potong roti. Dia memecahkan roti itu dan menjatuhkan roti itu untuk membuat jejak ke gudang bagi sekawanan angsa tersebut. Tetapi lagi-lagi angsa tersebut tidak mengerti apa yang dia lakukannya. Pria itu mulai frustasi. Maka ia mulai mencoba mengusir sekawanan angsa itu ke arah gudang. Angsa-angsa tersebut panik dan berkeliaran ke segala arah, kecuali ke arah gudang itu. Mereka justru berlari menjauh daripada gudang itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan angsa-angsa tersebut ke arah yang benar, di mana mereka bisa tinggal dengan aman, hangat, dan terlindungi.
Akhirnya, pria itu benar-benar frustasi. Dia berseru, "Kenapa mereka tidak mau mengikutiku? Apakah mereka tahu bahwa gudang itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa selamat dari badai salju? Bagaimana ya bisa aku mengajak mereka ke suatu tempat untuk menyelamatkan mereka?" Kemudian dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa angsa-angsa tersebut tidak ingin mengikuti manusia. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka? Satu-satunya cara yang mungkin adalah menjadi salah satu dari mereka. Jika aku bisa menjadi salah satu dari mereka, maka aku pasti bisa menyelamatkan mereka. Mereka akan mengikutiku dan aku akan mengajak mereka ke arah keselamatan." Saat itu ia diam dan memikirkan apa yang telah dikatakannya. Kata-kata yang diucapkannya itu mengiang di pikirannya. Jika aku bisa menjadi salah satu dari mereka, maka aku pasti bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya, dia mengerti tentang kasih Tuhan terhadap manusia dengan menjadi salah satu dari manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dan akhirnya ia berlutut di atas salju dan menyesali segala perbuatannya. Ia mengerti bahwa Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.